رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Lanjut yang kedua dengan Nabi Muhammad. Hadis ketiga dari bab Maja Abil Buka. Maja Abil Buka al-Mayyit wa bayanil makruhi minhu. Itu bab dalam Nailul Awtar bab Maja Abil Bukai al-Mayyit wa bayanil makruhi minhu. Buka, buka itu menangisi mayit. Keluarga yang ditimpa musibah nangis atas salah satu anggota keluarga yang dipanggil oleh Allah. Hadis yang ketiga, yang pertama kedua sudah baca. Hadis ketiga cukup. Hari ini kita baca hadis yang ketiga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa amin bi Umar qala dari Abdullah bin Umar. Tentu sanadnya yang disebut ya. Qala kata Abdullah bin Umar istaka sa'du mubarak. Istaka sa'du mubarak. Istaka itu artinya curhat. Oh ya kita istaka. Apa curhat? Ngadu ya. Kalau orang bilang ngadu, kan biasa kalau orang ngadu yang disampaikan sesuatu yang nggak enak ngadu. Kalau yang enak bukan ngadu nih. Saya tadi dapat rezeki ngadu kan? Bukan. Kalau biasanya yang diadu itu kan curhat. Ada orang dapat rezeki curhat. Nah, jadi saat dia ibadah curhat, ngadu, lakunya kepada Rasulullah. Saat dia ibadah syakwa, ya. Istaka sa'duna syakwa, syakwa ini jadi mau mutlak itu. Istaka sa'dun ibadah syakwa, mutlak. Lalu artinya ada peristiwa yang menyedihkan gitu, makanya beliau ngadunya lagi, ya. Fa'atahu lagi. Jadi saat dia membalas ngadu yang diadu apa ya? Penyakit ya. Beliau ini ya mendapat penyakit yang berat. Fa'atahu lagi. Maka Nabi Muhammad SAW datang menjenguk. Yang ada ini iadatul marid, kan iadatul marid ini salah satu hakul muslim ala muslim sikun, kan itu salah satunya apa? Iadatul kalau saudara kita muslim sakit tengokin. Nabi nengokin saat itu lagi sakit keras. Pak Anam Nabi Nabi tidak sendiri, disertai dengan sahabat lain. Siapa? Abdurrahman bin Auf.
Ada lagi saat di Nabi Waqqas. Yang tadi yang sakit saat di Mu'adah itu. Yang nemenin Nabi menyebut saat di Nabi Waqqas. Ada lagi Abdullah bin Mas'ud. Sahabat besar nemenin Nabi nengokin siapa tadi saat di Mu'adah. Kalau pada hari ketika Nabi Muhammad masuk ke rumah saat yang saat itu sedang sakit keras, wajadahu bi wasyatin. Nabi melihat kalau saat itu sedang wasyah, apa pingsan atau sedang pingsan, tidak sadarkan diri. Pokok kata Nabi kata Nabi dia itu telah meninggal dari budi telah meninggal. Oh kata yang lain, nah ya Rasulullah, saat ini belum meninggal. Pak Bakat Kemudian Nabi Rasulullah nangis. Artinya saat Nabi Waqqas itu mau sakaratul maut itu melihat saat itu membakar, Nabi minta bakar. Apa itu? Kan tadi judulnya adalah menangis. Bapak Rasulullah SAW Nabi kita menangis. Paling marah al-qawmu buka abu bakau. Ketika para sahabat melihat Nabi kita nangis, maka yang lain ikut apa? Nangis. Orang siapa? Abdul bin Umar kan yang berarti Abdul bin Umar. Kata Abdul bin Umar, ala tasmaun. Ini kata-kata ala tasmaun ucapan Abdul bin Umar ngomong sama para sahabat yang apa? Yang itu nangis. Kenapa dia mengatakan ala tasmaun? Jadi seakan-akan sahabat ini bertanya-tanya, kok Rasulullah nangis ya? Kok Rasulullah nangis? Ada orang meninggal, kok Rasulullah apa? Nangis, gitu. Nah, kemudian dijawab oleh siapa ini? Abdul bin Umar. Kata Abdullah, apa kamu mendengar? Gitu. Apa kamu mendengar nangisnya Rasul? Nah, gitu. Oh enggak. Oh berarti yang boleh itu nangisnya kalau nangisnya enggak apa ya? Enggak pakai suara. Jadi yang nangis itu yang boleh kalau nangisnya enggak pakai apa? Kalau pakai gerung-gerung. Oh, itu yang larang. Tapi kalau hanya sekedar menangis mengucurkan air mata, ya, itu kan namanya orang yang nalurinya normal, ya, sedih nangis. Padahal kalau kita nggak nangis, berarti hati kita keras. Jadi kata Abdullah bin Umar, emang kamu dengar Rasulullah nangis? Oh enggak, iya apa gitu. Karena nggak ada suaranya, maka Rasulullah nangis. Inna Allah la yu'adzibu bilamil ain. Allah tidak ngazab kepada hambanya yang sekedar mengucurkan apa? Air mata. Wala bihusnil qalbi. Allah tidak mengazab hambanya yang hanya sekedar hatinya yang sedih. Walakin yu'adzibu bihadza. Kalau begini berarti ini yang bilang Nabi Muhammad kepada umat yang Allah Ta'ala azab bihadza, dengan ini. Kali ini kan isyarat mana itu? Wa asyara ila lisani. Allah ngazab kalau ente nangis pakai ini. Nah, berarti kalau pakai lisan berarti nangis pakai apa? Suara. Allah azab kalau orang nangisin, orang nggak sedihnya pakai mulut. Kalau pakai mulut berarti ada. Nah, kalau ya ila lisani. Tuh, ya kamu kalau memang kita tidak Allah azab, ya Allah ampunin gitu. Nah itu kan terserahnya Allah. Kalau ada orang nangis sambil bersuara, bisa jadi Allah azab, orang itu bisa jadi Allah berikan rahmat. Itu ada tafsirannya kamu itu, kecuali kalau ente bersuara ngedoain gitu. Kalau ente bersuara ngedoain boleh, tapi kalau bersuaranya ratap ya tidak apa. Tidak boleh. Nah itulah hadis. Ya sini kita baca tafsirnya atau keterangan Nailul Awqaf istaka. Kata istaka tadi kita artinya istaka curhat. Di sini artinya mengumpat ketika Abdul Sa'ad
pada ulama. Ini syakwa dibayar tanwin. Nah, ibadahnya nggak pakai tanwin, jadi syakwa. Malam mana kawala alaihi, ketika Nabi sampai ke rumah Sa'ad tadi, ada muslimun. Nah, riwayat Muslim ada tambahan. Pas tak korok kaummu haulahu. Ketika Nabi kita masuk, maka sahabat-sahabat yang tadi di rumah Sa'ad pada mundur. Kenapa? Ada Nabi kan? Ada Nabi yang lain-lain apa? Pada mundur ke belakang. Nabi maju mendekat kepada siapa? Sa'ad bin Mubarak dan Rasulullah. Sehingga Rasulullah dekat sama Sa'ad yang lain itu yang tadi sebelum Rasulullah datang pada mundur ke belakang. Rasul yang dekat. Wa ashabul lima, dan mendekat pula sahabat yang datang sama Rasul. Siapa tadi? Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud. Ya, tiga sahabat ini dekat ya sama Rasulullah, dekat dengan Sa'ad bin Mubarak. Yang lain semua pada mundur ke belakang. Tapi ada kata-kata wajah dahu biwasyah. Nabi lihat kalau saat itu apa tadi? Pingsan. Kalau Nabi, ini bacaannya ada Nabi bacaannya dipakai ya. Kasrisin, sinnya kasroh, tapi bertasir. Wush bi wasiyah, bi wasiyatin. Ini Nawawi ini ahli bahasa. Bi wasiyatin, kalau orang bacanya ya, awalnya patah, sinnya bertasir, kasroh bi wasiyatin. Yang artinya pingsan. Kalau mau dikatakan lihat, ada demikianlah dibaca. Kemudian riwayatul aksarin, riwayat yang lain yang lebih banyak bacanya bukan itu. Tuh bacaannya bahwa sebagian ulama membaca iskalisin, sinnya bukan ditasdidin tapi disubuhin. Ya. Nah kemudian apa? Ya-nya tidak ditasdidin, apa namanya? Olehnya kasroh wasyah. Ya. Jadi ada yang baca wasyah, ada yang baca apa? Wasyah gitu. Artinya sama itu. Ya. Nah, baik. Waktu riwayat Bukhari di wasyatin. Bukhari lain lagi wasyatin. Bacanya wasyatin. Ya. Kulluhu sahih. Semua riwayat tadi sahih. Wa fihi qaulan, ada dua pendapat. Ahaduhuma may yakshahu min ahli wasani may yakshahu min kurobil maumud. Kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas ini pingsan gitu ya? Ada yang mengatakan karena may yakshahu min ahli. Apa itu? May yakshahu min ahli, yang menyebabkan dia pingsan karena keluarganya. Ada yang lagi mengatakan yang menyebabkan kena pingsan min kurobil maumud. Karena orang yang sudah mau meninggal dunia akan mengalami apa? Sakaratul maut. Nah, yang pendapat yang kedua ini benar. Dia pingsan karena mengalami sakaratul maut. Lanjut kita. Kau lupa lama al-kauma buka aku. Ketika para sahabat melihat Nabi kita nangis, maka mereka ikut nangis. Nah, ini kata-kata ini isyarat, mengisyaratkan biar hancur kisah karena pada kisah Ibrahim. Kisah Nabi nangis ini setelah kisah Ibrahim, anak Nabi Muhammad kan yang terakhir Ibrahim. Ya, pada saat masih berumur 2 tahun Ibrahim terakhir meninggal dunia, Nabi kita nangis juga. Jadi untuk 2 kali. Ya, pertama pada saat melihat anaknya sendiri Ibrahim meninggal, dia nangis. Sekarang lihat ini Sa'ad bin Abi Mubarak pun Nabi. Nah ini kisah yang kedua. Nah yang dapat kita berikan apa yang dapat kita pahami dalam kisah ini beda sama yang sana. Di sini katakan karena pada kisah Ibrahim ibnu Nabi, ini terjadi setelah kisahnya Ibrahim anak Nabi wafat. Lianna Abdurrahman bin Auf karena mahum yadihi. Tapi Nabi Muhammad disertai oleh siapa ini? Abdurrahman bin Auf. Tapi kan salah satu yang disertai Nabi Abdurrahman bin Auf.
dalam ini Abdurrahman ikut serta. Kemudian walam ya tarik bimisli makta lebih guna. Abdurrahman bin Auf tidaklah apa itu lam ya tarik, tidaklah apa ya, tidaklah menanya-nanya bimakta lebih guna. Dulu pada waktu Ibrahim anaknya Nabi meninggal dunia kan Nabi nangis. Abdurrahman bin Auf ada juga. Saat itu Abdurrahman bin Auf nanya itu, ya Rasulullah kenapa kamu nangis gitu? Ya, Rasulullah bilang, kalau saya nangis kan tidak keluar suara, cuma apa? Keluar mata. Itu waktu Nabi anaknya meninggal, Abdurrahman sempat tanya. Nah dalam kisah ini Abdurrahman nggak nanya, yang nanya tadi yang mana yang itu kok nggak perlu nangis, beda kan? Pada saat anaknya Nabi Muhammad Ibrahim meninggal, Abdurrahman bin Auf pun ada. Abdurrahman bin Auf sempat tanya, kenapa engkau nangis ya Rasulullah? Ya, Nabi bilang nangis, saya nangisnya enggak bersuara. Nah ini dalam kisah ini Abdurrahman yang ikut kan? Ikut lagi. Nah dalam hal ini Abdurrahman nanya gitu. Ya, kalau sahabat yang lain dulu nggak hadir pada saat anaknya meninggal dunia, sahabat yang ini nanya kenapa gue yang nangis, gitu kan? Nah kalau Abdurrahman nggak nanya kenapa, karena yang udah tahu dulu kan waktu Abdurrahman waktu Ibrahim meninggal dunia kan, Abdurrahman udah tahu Rasulullah nangisnya itu nggak bersuara, makanya dalam kisah ini Abdurrahman nggak ikut nanya. Nah karena dulu udah pernah ada sahabat lain nanya kenapa engkau nangis. Karena sahabat yang lain itu pada waktu Nabi nangis Ibrahim tidak ada. Itu maksudnya ya. Padahal anahu takorro indahul ilmu. Karena Abdurrahman bin Auf sudah tahu nangis kalau nggak ngeluarin suara hukumnya apa? Boleh. Ya anak jawab dalam muka semata-mata nangis. Bidang yang lain dan yang mengucurkan air mata hukumnya apa? Min wairi jadatin tanpa ada tambahan. Lah ya itu tidak apa-apa, makanya Abdurrahman bin Auf di sini nggak nanya. Baik. Nah kemudian ala tasmon saat sahabat yang hadir pada ini, kenapa kau yang selalu nangis? Apa kata Nabi? Emang kamu dengar suara saya gitu? Lah ya, tadi bilang makmul. Ini kata orang Nahud. Ini sami ayat mau kan perlu makmul. Nah, kenapa di sini makmul? Ini nggak disebut, nggak perlu gitu. Jadi kalau memang ada yang menunjukkan bahwa makmul itu dibuang, nggak perlu disebut. Itu namanya buang-buang bensin. Tahu nggak buang-buang bensin? Buang energi. Contoh. Contoh ini. Ini bukan hanya makmul doang. Apa aja, walaupun mubtada khobar, kalau memang belum disebut nggak perlu lagi. Emon. Ada orang bertanya, ya, ya, Muhammad datang nggak gitu? Apakah Muhammad datang? Apakah Muhammad itu erornya mubtada, datang itu erornya apa? Khobar. Hal Muhammadun wadimun, hal Muhammadun wadimun, Muhammadun mubtada, wadimun apa? Khobar. Ini jawab, nah, iya. Iya, berarti membuang itu, membuang mubtada khobar, tidak perlu diulang-ulangi. Saya bilang, ada orang bertanya, apakah Muhammad datang? Ini yang tahu kalau Muhammad itu datang, ini adalah orang. Iya, dia ya. Nah, jadi sini jawabannya orang itu membuang itu, mubtada khobar yang tak perlu. Naam mubtada naam Muhammad buat perlu itu namanya buang-buang itu, buang-buang bensin. Naam dari mana tahunya mubtada dan khobar dibuang? Dari soal tadi, karena orang itu nanya tentang mubtada khobar, hal Muhammadun qadimun, ya jawaban orang yang tahu Muhammad datang nggak usah diulang-ulangi, cukup dengan ucapan apa? Naam gitu aja. Artinya apa? Naam Muhammadun. Jadi Muhammad itu nggak boleh disebut.
Nah demikian juga di sini. Kenapa makmumnya nggak disebut? Karena orang tidak pernah paham. Apa kamu tidak mendengar? Kira-kira makmumnya apa bunyi? Apa kamu dengar nangisku nggak dia bilang? Nangisku makmumnya. Kamu dengar nggak? Dengar apa maksudnya? Nangisku. Kan tadi yang dibicarakan soal apa? Nangis. Makmumnya nggak bisa dibuka disebut. Emang kamu dengar? Begitu. Artinya emang kamu dengar nangisku? Nggak perlu nangisku. Karena yang diomongin tadi tentang apa? Nangis nggak perlu makmumnya itu. Paham. Paham. Baik. Sampai di situ. Janganlah kami airan tidak asal. Karena mereka itu nggak mendengar nangis orang. Wabihi isyaratun ila annahu uhima bimahim al-ingkar. Dari kata-kata Nabi tadi dapat dipahami bahwa ada sahabat yang nanya, kenapa ya Rasulullah kau nangis? Pabayana maka lagi dan nangis. Bedanya antara nangis yang boleh dengan nangis yang tidak boleh. Mana nangis yang boleh? Yang tidak ada suara. Mana nangis yang boleh? Nangis yang apa? Tidak ada yang boleh, tidak ada suara, yang tidak boleh ada suara. Nah kemudian yang terakhir Allah karena Nabi tayo antaru tidak main. Jadi ini baca indah dengan kasolannya. Ya anakku tidak berkalam. Ini tahu nih. Kalau indah mau ngomong omongan jangan anak, harus apa? Indah. Fihi dalilun ala jawazil buka wal khulni ala laini la qudrata lil musafi ala bihima. Kata-kata ini menunjukkan boleh nangis ya, dan sedih yang tidak bisa ditahan. Ya, kalau orang nggak bisa tahan sedih, nggak bisa tahan nangis, boleh nggak? Boleh. Ya. Walakin yu'adzibu bihadza, namun yang Allah adab in qala su'an aw yarhamu in qala khairan. Yang Allah adab kalau memang pakai apa itu? Pakai suara. Nah, ini kalau dia nangis pakai suara berarti qala su'an. Au yarhamu in qala khairan, dan Allah memberikan rahmat kalau mulutnya digunakan untuk apa? Kebaikan. Nah, sampai di sini. Ayat kami ayat pun nama kauli au yarham yunabidil wahid. Bisa juga dikatakan au di sini illam yunabidil wahid. Au illam yunabidil wahid. Artinya itu Allah Taala memberikan rahmat. Lam yunabidil wahid, artinya ayo cuman Allah tidak tampil ya. Bagi hambanya yang diampuni dosanya walaupun dia nangis bersuara. Kalau Allah ampuni berarti Allah tidak antar, Allah kasih apa? Nah sampai di sini hadis yang keempat insya Allah akan kita lanjutkan pada ayat yang Tanya bro, ya. di depan jenazah dia tahan sampai rumah baru gerung gimana? Ya sampai juga. Nah, di depan jenazah aja yang gerung nggak boleh, apalagi jenazah udah nggak ada. Di depan jenazah aja yang gerung nggak boleh, apalagi jenazah udah. Apalagi yang penting gerung apa yang jenazah ada. Orang seru melihatnya. Jadi hukumnya sunnah atau gimana kayak nangis tanpa suara? Oh, hukumnya. Nah, karena Nabi tadi nangis, sahabat pada sunnah. Kalau kita nangis berarti ikuti Nabi kan gitu. Kan tadi Nabi nangis. Jadi kalau kita nggak bisa nangis, ya. Oke. Kalau nggak bisa nangis, tawakal. Ya, berusaha gitu. Jadi apa aja yang dilakukan oleh Nabi kalau tidak ikuti apa? Kecuali kalau yang wajib lain. Nah sebelum kita tutup dengan tutup tahun kali kita baca semoga berkah.